Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana merupakan analisis fungsi bahan baku penyusun obat, yakni dari obat Bodrex. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yakni ada Aaron Julian Sali, Novia Astuti, Farah Ifatul Rizky, dan Salma Rahmawati. Latar belakang dari penyusunan laporan kami yakni perkembangan obat-obatan baru di sektor kesehatan telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam produksi berbagai obat. Setiap tindakan kesehatan dapat dianggap sebagai akibat dari pengaruh kolektif seperti pengetahuan, keterampilan, dan persepsi. Obat-obatan merupakan faktor penting dalam perawatan kesehatan, mulai dari diagnosis hingga pengobatan. Namun, bahan-bahan obat tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan jika digunakan secara tidak tepat atau tidak tepat. Obat seperti Bodrex atau obat analgesik yang digunakan untuk mengatasi batuk, pilek, dan flu yang diproduksi oleh PT Temposcan Pacific Tbk, perusahaan farmasi nasional yang telah memproduksi produk farmasi sejak tahun 1953. Bodrex sendiri mengandung bahan aktif seperti paracetamol yang mempunyai mekanisme kerja yang sama dengan aspirin, namun kerja perifernya jauh lebih sedikit. Penggunaan obat obstruksi dapat menimbulkan efek samping pada beberapa orang, atau efek samping ESO, yang mana merupakan respon terhadap obat obstruksi yang dapat bermanfaat atau merugikan. Efek samping dapat terjadi pada dosis normal yang digunakan untuk profiling, diagnosis, atau pengobatan. Efek sisa ISO dapat dipengaruhi oleh dosis atau obat lain yang mempengaruhi, atau juga dari efek individu. Penggunaan obat obstruksi yang tidak tepat dapat menyebabkan reaksi alergi, kudis, kuram, dan masalah kesehatan lainnya. Next. Adapun rumusan masalah dari penyusunan ini yang mana pertama, bagaimana efek samping yang terjadi akibat penggunaan Bodrex. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan obat Bodrex. Yang ketiga, apa saja bahan aktif yang terkandung dalam obat Bodrex. Yang keempat, bagaimana standar atau dosis yang dianjurkan dalam mengkonsumsi obat Bodrex. Tujuan penulisan ini adalah yang pertama untuk mengetahui komposisi pada obat Bodrex, yang kedua untuk mengetahui atau memahami efek samping akibat penggunaan Bodrex, yang ketiga untuk mengetahui langkah kerja proses pembuatan obat Bodrex. Next. Adapun karakteristik dan komposisi obat Bodrex, yakni gejala kepala atau sakit kepala dapat dan banyak orang menghindari penanganannya dengan menggunakan obat pada nyeri. Paracetamol seringkali merupakan pada nyeri pertama dalam mengobati kepala, sakit kepala, otot, dan kondisi terkait kepala lainnya. Paracetamol efektif sebagai analgesik tetapi tidak memiliki sifat antiinflamasi. Di Indonesia sendiri, Bodrex adalah salah satu obat pada nyeri yang paling umum digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit yang berhubungan dengan sakit kepala seperti migrain dan lainnya. Next. Selanjutnya ada karakteristik dan komposisi obat Bodrex. Adapun komposisi masing-masing bahan pembuatan obat Bodrex berdasarkan jenisnya sebagai berikut. Yang pertama ada Bodrex dengan komposisi paracetamol dengan berat 600 mg, kafein 50 mg. Bodrex ekstra dengan komposisi paracetamol 350 mg, ibuprofen 200 mg, kafein seberat 50 mg. Selanjutnya ada Bodrex Flu dengan komposisi paracetamol dengan berat 600 mg, penileprin dengan berat 10 mg. Bodrex Batuk dengan komposisi guaifenesin dengan berat 150 mg, dextrometorphan dengan berat 15 mg, dan bromhesin dengan berat 10 mg. Next. Berikut adalah penjelasan dari komposisi yang ada di obat Bodrex tadi. Di sini ada paracetamol. Penjelasannya, paracetamol merupakan salah satu obat yang sering digunakan sebagai pereda
nyeri. Paracetamol digunakan secara luas sebagai antipiretik dan analgesik. Dosis maksimum yang direkomendasikan untuk paracetamol adalah 4 gram per hari. Untuk kafein memiliki efek analgesik dan berguna untuk manajemen nyeri kepala akut. Pemberian kafein dapat meningkatkan efektivitas obat analgesik karena koefisien bertindak sebagai antagonis reseptor adenosis. Akibatnya reseptor adenosin akan diatur sehingga menghasilkan efek vasokonstriksi. Selanjutnya ada ibuprofen. Ibuprofen adalah jenis obat yang termasuk dalam kelas non-steroidal anti-inflammatory drugs yang memiliki efek antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Next. Selanjutnya ada propionazole atau phenylephrine adalah agonis reseptor alfa 1 adrenergic yang banyak digunakan untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu. Phenylephrine menyebabkan vasokonstriksi yang mengurangi jumlah cairan di hidung, tenggorokan, dan sinus. Selain itu, phenylephrine juga dapat mengurangi peradangan pada mukosa hidung. Selanjutnya ada phenylephrine. Phenylephrine adalah agonis reseptor alfa 1 adrenergic yang banyak digunakan untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu. Phenylephrine menyebabkan vasokonstriksi yang mengurangi jumlah cairan di hidung, tenggorokan, dan sinus. Selain itu, phenylephrine juga dapat mengurangi peradangan pada mukosa hidung. Next. Selanjutnya ada guaifenesin. Guaifenesin termasuk dalam golongan obat ekspektoran di mana fungsinya sebagai meningkatkan kemampuan sekresi mukus purulen dan untuk meningkatkan sekresi cairan saluran napas yang bertujuan untuk mengencerkan lendir agar tidak lengket di permukaan saluran napas. Efek obat ini diharapkan dapat merangsang efek batuk untuk mengeluarkan dahak yang akan semakin banyak jika saluran napas mengalami dehidrasi yang menyebabkan lendir menjadi lengket. Selanjutnya ada dextrometorphan yang akan menimbulkan efek anti batuk tanpa menyebabkan efek anti nyeri atau efek ketergantungan. Obat ini akan menebus sawar darah, plasenta, dan mengaktifkan reseptor sigma di saraf pusat sehingga menekan refleks batuk. Next. Yang selanjutnya ada bromhexin yang digunakan untuk meredakan batuk dengan mengencerkan dan membantu mengeluarkan lendir dari saluran pernapasan. Bahan ini bekerja dengan merangsang produksi dan pelepasan lendir yang lebih encer sehingga memudahkan untuk dibuang melalui batuk atau bersin. Oke, yang selanjutnya, dalam mengonsumsi obat Bodrex juga perlu memperhatikan efek samping, sehingga diperlukan adanya peringatan dalam penggunaan obat agar dapat mengonsumsinya dengan aman. Di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas, terutama pada penderita dengan riwayat asma atau reaksi alergi lain terhadap golongan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Yang kedua, kerusakan fungsi hati pada pemberian dosis besar atau pada penderita yang mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, penurunan ketajaman penglihatan dan kesulitan membedakan warna dapat terjadi, tetapi sangat jarang dan
akan sembuh bila penggunaannya dihentikan. Yang keempat, jangan mengkonsumsi Bodrex jika Anda mempunyai riwayat alergi terhadap paracetamol atau kandungan lain dalam produk ini. Dan yang terakhir, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter mengenai penggunaan Bodrex, flu dan batuk atau batuk berdahak, dan Bodrex flu, terutama jika Anda memiliki riwayat hipertensi atau stroke. Yang selanjutnya ada deskripsi proses pembuatan obat. Yang pertama ada formulasi, di mana formulasi merupakan tahap awal dalam pembuatan obat, memutuskan bahan-bahan apa yang akan digunakan, dosisnya, serta cara pengolahan. Yang kedua, produksi bahan aktif, memproduksi atau mendapatkan bahan aktif tersebut dalam bentuk yang diperlukan. Proses ini mungkin melibatkan sintesis kimia, isolasi dari sumber alam, atau rekayasa genetik, tergantung pada sifat bahan aktifnya. Yang ketiga, formulasi sediaan. Bahan aktif dan bahan tambahan lainnya dicampur dan diformulasikan menjadi bentuk sediaan tertentu, seperti tablet, kapsul, cair, atau salep, sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Yang keempat, pengujian kualitas. Setiap tahap dalam pembuatan obat harus melalui serangkaian pengujian kualitas yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar farmakop dan regulasi yang berlaku. Pengujian ini meliputi identifikasi bahan, analisis kekuatan, kelarutan, kestabilan, dan pengujian terhadap kontaminan. Yang kelima, produksi massal. Setelah formulasi obat lolos dari pengujian kualitas, produksi dapat dimulai dalam skala besar. Proses ini melibatkan pembuatan obat dalam jumlah besar sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan. Yang keenam ada pengemasan. Obat yang telah diproduksi kemudian dikemas dalam kemasan yang sesuai, seperti blister pack, botol, atau tabung, bersama dengan informasi yang diperlukan, seperti dosis, tanggal kadaluarsa, dan petunjuk penggunaan. Yang terakhir, pemantauan pasca pasar. Setelah obat dipasarkan, produsen melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kualitas dan keamanan produk tersebut. Ini termasuk pengawasan terhadap efek samping yang mungkin timbul, serta pembaruan informasi mengenai produk jika diperlukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kemasan. Bodrex biasanya tersedia dalam beberapa jenis kemasan yang berbeda. Yang pertama ada blister pack. Bodrex seringkali dijual dalam blister pack, di mana setiap tablet atau kapsul ditempatkan dalam kantong aluminium atau plastik yang mudah dibuka. Blister pack ini sering memiliki berbagai ukuran, seperti 4 tablet per blister atau 10 tablet per blister. Dan setiap blisternya sering ditumpuk menjadi satu kemasan. Selanjutnya ada jenis kemasan botol. Bodrex juga bisa dijual dalam botol plastik atau kaca, terutama untuk tablet atau kapsul yang dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama. Kemasan botol ini biasanya berisi beberapa tablet atau kapsul dan dilengkapi dengan tutup yang dapat dilepas. Selanjutnya, strip. Bodrex tersedia dalam strip plastik atau aluminium, di mana tablet atau kapsul ditempatkan dalam barisan dan dapat dengan mudah diambil satu persatu dalam strip tersebut. Dan yang terakhir, kemasan kotak. Bodrex dijual dalam kemasan kotak karton yang berisi beberapa blister pack, botol, atau strip, tergantung pada ukuran dan formasi produk. Lalu berikutnya ada aturan penggunaan obat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat Bodrex ini. Yang pertama, jangan konsumsi obat jika terdapat alergi terhadap senyawa tertentu. Yang kedua, pada beberapa jenis varian perlu konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan mengkonsumsi Bodrex yang mengandung fenilverin jika sedang menjalani pengobatan dengan obat golongan monoamin oksidase. 4. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. 5. Konsultasi dengan dokter jika sedang mengkonsumsi obat lain, hamil, dan menyusui. Yang keenam, segera ke dokter jika mengalami alergi obat atau efek samping.
Next. Aturan penggunaan obat. Cara penggunaan obat Bodrex itu yang pertama, konsultasi terlebih dahulu jika memiliki riwayat alergi. Yang kedua, baca aturan pakai obat yang tertera pada label. Yang ketiga, dilarang menambahkan atau mengurangi dosis yang telah dianjurkan. Yang keempat, konsumsi obat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kelima, jika obat tidak memberikan efek yang diinginkan dan telah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, segera konsultasikan dengan dokter. Lalu ada dosis obat untuk Bodrex, dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, 1 tablet dan diminum 3-4 kali sehari. Anak 6-12 tahun, 0,5 sampai 1 tablet dan diminum 3-4 kali sehari. Ada Bodrex Extra, dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, 1-2 kaplet dan diminum 3-4 kali sehari. Anak 6-12 tahun, 0,5 sampai 1 kaplet dan diminum 3-4 kali sehari. Lalu ada Bodrex Migra, dewasa 1 kaplet dan diminum 3 kali sehari. Ada Bodrex Flu dan Batuk, dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, 1 kaplet dan diminum 3 kali sehari. Anak 6-12 tahun, 0,5 kaplet dan diminum 3 kali sehari. Next. Adapun efek samping dari penggunaan obat ini. Efek samping yang bisa terjadi setelah mengkonsumsi Bodrex tergantung pada jenis atau varian produk yang dikonsumsi. Kombinasi paracetamol dan kafein yang ada di dalam Bodrex jarang menimbulkan efek samping jika dikonsumsi sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan. Varian Bodrex Extra dan Migra. Efek sampingnya yaitu gangguan fungsi hati, gangguan penglihatan, mual, muntah, atau nyeri ulu hati, serta gangguan fungsi hati jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Lalu ada varian Bodrex Extra dan Migra. Efek sampingnya yaitu tremor, gelisah, gugup, mual, mulut kering, sulit tidur, pusing, atau kantuk. Jika efek samping tersebut tidak kunjung mereda atau malah memburuk, segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius. Selain itu, varian Bodrex herbal dengan kandungan jahe, thyme, dan feverview extract dapat menimbulkan efek samping berupa mulas atau sakit perut, diare, sendawa, pusing, sembelit, perut kembung, dan muntah. Next. Adapun juga kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama berdasarkan dari berbagai jenis obat yang telah banyak dipasarkan di seluruh Indonesia, dari setiap jenis obat memiliki takaran dan kandungan yang berbeda-beda. Hal tersebut pastinya telah dilakukan uji coba dosis untuk setiap obat yang akan dipasarkan. Yang kedua, proses pembuatan obat Bodrex, yaitu mulai dari merancang formulasi, menyiapkan bahan baku yang akan digunakan, pengolahan bahan baku, pengkajian kualitas, produksi massal, pengemasan, kemudian pemantauan pasca pemasaran. Lalu yang ketiga, pengemasan produk Bodrex yang banyak dipasarkan berupa blister pack, botol, dan strip. Untuk setiap kemasan di atas akan menggunakan double protect berupa kotak seperti kardus atau karton. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.